Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 1801121205888, Lokal A IPII 2018 dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Hak Paten pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Dosen pengampu Ibu Siti Wahdah, SIP MIP. Kata paten berasal dari bahasa Inggris patent, yang awalnya berasal dari kata pater, yang berarti membuka diri atau untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letter patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu paten sederhana merupakan invensi di bidang teknologi yang mengutamakan kemanfaatan dari bentuk atau model sebagai fungsi pemecahan masalah. Jangka waktu perlindungan paten sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi publik domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Adapun unsur-unsur dalam hak paten. 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 2, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 3, inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. 3. Subjek paten secara umum. Ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, seperti proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Paten Tahun 2016, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Pemegang paten memiliki hak penuh terhadap penguasaan terhadap paten dalam hal penguasaan paten tersebut. Dalam hal paten produk, pemegang paten berhak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Sedangkan dalam paten proses,
Pemegang paten berhak untuk menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk memuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana paten produk. Selanjutnya, sifat dan fungsi hak paten. Sifat dari hak paten yang pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Lalu memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru, memulai hak eksklusif atau invensi yang dihasilkannya. Lalu yang keempat, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan teknologi lebih lanjut. Adapun fungsi paten, yang pertama hak eksklusif, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga insentif terhadap suatu kreasi teknologi, yang keempat posisi pasar yang kuat, yang kelima meningkatkan daya saing, yang keenam kesempatan lisensi, yang ketujuh mendorong investasi, kedelapan katalis transfer teknologi, yang kesembilan strategi perencanaan perdagangan dan industri. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.